Salam Rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Pada tayangan kali ini saya akan membahas tentang mempertajam dan mengasah mata batin. Ini mengenai kuncinya ya. Monggo disimak dulur, barangkali ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan Anda semua. Wilujeng Rahayu, sugeng midhangetaken. Dulur, setiap manusia itu pasti memiliki kelebihan masing-masing ya dulur. Hanya saja ada yang menyadarinya, ada juga yang tidak menyadarinya. Mengenai mata batin itu bisa diasah ya, bagi yang mungkin memiliki bakat, dan kalau tidak punya bakat pun juga bisa. Ibaratnya ya dulur, mata batin itu seperti pisau, terbuat dari plastik, besi atau baja. Kalau dari plastik ya buat motong untuk yang lunak-lunak, tapi kalau terbuat dari besi itu nek diungkal agak lama baru nanti terasa, baru nanti tajam. Tapi kalau dari wojo atau baja ya itu sedikit saja diasah sudah tajam. Begitupun juga dengan mata batin. Namun dulur, kebanyakan orang itu merasa kalau mata batin itu hanya berupa pandangan. Sebenarnya tidak ya dulur. Mata batin itu tidak hanya terletak pada mata yang bisa melihat yang tidak bisa terlihat, tapi juga pendengaran, perasaan ya. Jadi walaupun tidak bisa melihat sesuatu hal yang gaib, tapi bisa berupa pendengaran ya, mengetahui dari sinyal-sinyal yang didengar dan juga melalui rasa. Memang kalau untuk yang melihat itu tidak semuanya, tapi kalau untuk pendengaran juga tidak semuanya. Tapi kalau untuk rasa, Gusti Allah maringi kepekaan berupa perasaan. Jadi dari feelingnya bisa tahu. Nah, karena banyaknya pertanyaan mengenai bagaimana mempertajam dan mengasah mata batin, maka saya akan share di video ini nggih, menjawab dari banyaknya pertanyaan. Jadi di sini saya menerangkan caranya melatih keheningan perasaan, pikiran dan juga batin. Atau kalau dalam bahasa Jawa itu disebut manjing jroning sepi. Ini mengenai bagaimana Anda bisa mengelolanya sendiri nggih. Dulur, ini yang saya sampaikan mengenai umumnya ya. Untuk secara spesifiknya tentunya perlu guru pendamping. Nah, ini saya beritahu secara umumnya. Mungkin bagi Anda yang sudah memiliki kepekaan tersendiri, cara mengasahnya, mempertajamnya demikian. Langkah yang pertama bisa diawali dengan bangun tengah malam ya, dan ini rutin. Atau kalau tidak, bangunnya itu sebelum munculnya matahari. Lah, kenapa kok demikian? Karena energi yang paling besar itu ada pada di waktu-waktu tersebut ya dulur. Kemudian yang kedua, ini bisa menempati di tempat tertentu ya, melakukan semedi atau meditasi dengan menggunakan wewangian ya. Ini tujuannya apa dulur? Supaya bisa memfokuskan diri ya, supaya bisa rileks ya. Kenapa harus di tempat tertentu? Karena untuk melatih ya. Kalau di tempat tertentu itu nanti energinya ya cuma di situ saja dulu ya, Anda tidak akan terganggu. Tapi kalau sudah terlatih itu lebih baik di alam yang terbebas ya. Jadi bisa menyatu dengan alam. Tapi ya itu dulu resikonya, energi itu tidak hanya satu dua arah saja, tapi nanti akan banyak energi yang masuk atau terserap. Jadi Anda itu dimulai dari sendiri dulu ya, di tempat khusus dulu. Nah, kalau sudah terlatih, sudah terbiasa, sudah bisa menguasai, baru bisa di luar, bisa menyatu dengan alam. Lalu langkah yang selanjutnya ini bersihkan pikiran apapun. Fokuskan dulu apa yang Anda rasakan ya.
Jadi kesedihan, kesenangan, ya, utang duniawi itu dilepas dulu kalau Anda sedang meditasi. Karena di situ Anda mencoba menghubungkan diri pada Yang Maha Kuasa. Anda mencoba untuk menangkap energi yang baik ya untuk diri Anda. Jadi jangan berpikiran apapun kecuali apa yang Anda rasakan. Ben iso ngrasakne nur dari Tuhan. Berikutnya lakukan zikir. Untuk zikir ini tergantung gurunya ya, mengajarinya seperti apa rapalannya, karena setiap orang itu berbeda-beda amalannya dulur. Tidak bisa sama karena guru itu lebih tahu kemampuannya muridnya. Oh, dikasih yang ini. Makanya saya selalu memberikan saran ya, bahwa kalau mencari guru itu harus yang benar-benar paham. Supaya apa? Tahu kemampuan Anda itu seberapa. Wadah orang itu tidak sama ya, ibarat gelas dengan ember. Kalau tahu misalkan wadah Anda itu gelas, maka tidak akan diberi sesuatu yang memberatkan Anda. Jadi prosesnya itu bertahap. Maka penting sekali bagi Anda ya untuk menentukan guru yang pas untuk Anda. Kemudian berikutnya yang kelima itu dengan mengenali ya, merenungi diri sendiri supaya bisa mengenali jati diri Anda sendiri. Berusaha menyadari bahwa diri ini sebenarnya yang menggerakkan itu Tuhan. Kita itu tidak bisa apa-apa, kita itu tidak punya apa-apa, tidak memiliki kelebihan apa-apa selain dari izin Tuhan dan pemberian Tuhan. Itu ya. Yang paling penting itu kalau kita itu sudah berusaha dan juga semeleh. Kemudian yang keenam, setelah melakukan rangkaian tersebut sudah pasti tentu ngresiki awak itu penting ya, yaitu dengan cara puasa atau tirakat. Nah, puasa ini bisa puasa sunnah bagi yang muslim ya, Senin Kemis, atau kalau di Jawa itu puasa weton, puasa mutih, atau bisa puasa Nabi Daud dan lain sebagainya sesuai dengan apa yang diajarkan guru Anda. Di sini saya hanya memberikan pengetahuan berdasarkan umumnya supaya Anda ini tidak salah arah ya ketika Anda memperdalam, mempertajam dan mengasah mata batin Anda. Kenapa sih kok harus ada puasa? Puasa itu dulur membersihkan yang ada di dalam ya, ragani, darai, apapun yang tidak terlihat pada diri kita yang ada di dalam itu bersih ya. Yang ikut-ikut itu juga bisa luntur. Makanya kalau proses pendekatan diri kepada Sang Pencipta melalui meditasi ya, melalui zikir pun, tirakat itu di Jawa sangat diperlukan, itu sangat penting. Karena resike ati, resike awak, resike getih kuwi ya kuncine teko tirakat kemawon. Ini tidak bisa di-skip kalau menurut saya ya. Orang zaman dahulu kenapa kok omong saomong mesti mandi? Kok apa yang diucapkan bisa selalu terjadi? Kok bisa istilahnya tajam ya? Pandangannya, pendengarannya, perasaannya. Itu karena kuncinya tirakatnya kuat melalui puasa dan zikirnya. Kemudian yang ketujuh ini dengan mendatangi atau ziarah ke makam yang kalau mungkin untuk agama lain makam yang dikeramatkan ya, tapi kalau untuk yang muslim itu ke makam wali Allah. Jadi ziarah kubur. Kenapa kok demikian? Supaya itu bisa mempertajam kebatinan Anda. Tapi saya ingatkan dulur, tidak boleh meminta-minta loh ya. Kalau ziarah ke makam ya, itu tidak boleh kita meminta. Tujuannya itu bertawasul. Tujuannya itu supaya kita bisa merasakan di sekelilingnya dan juga kita bisa nyambung rasa pada Tuhan. Jadi tidak boleh meminta-minta. Itu nanti salah niat, salah tujuan dan berakhir pada penyimpangan. Ya, harus bisa dibedakan ini ya. Dan mengenai apa yang saya sampaikan dulur, ini berkenaan dengan bagaimana pengolahan skill kebatinan Anda. Di sini bagaimana Anda menguasai diri Anda diuji. Dulur, apa yang saya sampaikan ini adalah pengetahuan umumnya ya. Karena setiap orang lakune wong itu tidak sama ya. Perjalanan spiritual seseorang itu juga tidak sama. Ibaratnya
sama-sama mangganya tapi beda nama dan rasanya ya. Kalau mangga mana lagi teksturnya demikian, mangga podang demikian, jadi tidak bisa disamakan dulur, tapi tujuannya itu sama ya. Jadi jangan ada kata-kata gak ngono kuwi yok ngapusi yok, karena Anda tidak merasakan hal yang sama. Tapi ketika Anda sudah bisa menemukan jati diri Anda dan juga bisa nyembung rasa pada Tuhan Yang Maha Esa, Anda akan paham dengan apa yang saya sampaikan. Baik dulur, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan jawaban saya ini bisa membantu apa yang menjadi pertanyaan Anda. Saya mohon maaf apabila perkataan saya ini mungkin ada yang kurang berkenan. Saya Fitrika, salam rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.